Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man la nabiyya ba'da wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fikih 4 mazhab. Yang kali ini kita akan kembali ke urutan kitabnya sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ketika ada momentum kita bahas materi yang terkait kemarin tentang kurban dan akikah karena satu paket. Kita kembali ke dasar metode penulisan kitab ini, yaitu dimulai dengan kitab Thaharah. Apa ini rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa pengantar hampir semua kitab-kitab yang dikarang pada masa dinasti Abbasiyah Umayyah itu pasti diawali dengan kitab Thaharah. Bahkan susunan hadis selain hadis-hadis yang terkenal Kutubus Sab'ah, Bukhari, Muslim, Imam Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ahmad, itu diawali juga dengan babut Thaharah. Dan hampir semua literatur keislaman ketika bicara tentang ibadah dan muamalah pasti diawali dengan Thaharah. Kalau melihat struktur keilmuan yang ada, ini membuktikan bahwa bab Thaharah ini sangat serius oleh para ulama, para cendekia, para fuqaha untuk dibahas. Bisa jadi satu, karena syariat sangat concern kepada taharah. Yang kedua, bisa jadi karena memang umat Islam belum peduli dengan taharah. Yang pertama, argumentasi bahwa Allah sangat concern dengan taharah ini mengambil surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam ilmu tafsir ketika menggunakan innallaha itu huruf taukid, ada penegasan di situ. Yang kedua, yuhibbu fi'lul mudhari, menunjukkan al-mulazamah wal istiqbal wal hudur, sesuatu yang dinamis harus terus dilakukan, dikembangkan dengan cara-cara yang kreatif. Itu fi'il mudhari namanya, sedang berlangsung dan di masa akan datang. Kemudian menggunakan kalimat fa'al at-tawwabin, menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai orang yang berulang-ulang melakukan pertobatan. Berarti itu kesucian dalam bentuk non-fisik. Baru kemudian mutatahhirin, menggunakan kalimat tafa'ala, itu menunjukkan bahwa perlu konsistensi dalam bersuci. Sehingga kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang cukup mendalam, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat, selalu bertaubat, dan orang yang konsisten selalu bersuci. Pertanyaannya, apakah bisa seimbang dua ini? Pada prakteknya aliran-aliran keagamaan ada yang fokus pada pengembangan pertobatan, melupakan fisik yang bersih, maka muncullah kesan orang yang soleh itu orang yang kumal dan tidak bersih. Dan aliran itu ada yang sampai diterima masjid dan sampai yang diusir masjid, ada juga. Yang kedua, ada yang fokus pada kebersihan fisik, saking bersihnya fisiknya, orang tinggal sebentar pun nggak boleh. Nah, maka muncullah masjid jam kantor. Karena apa? Menjaga kesucian secara fisika. Kalau melihat itu, argumentasi pertama, berarti concern Islam terhadap bersuci ini menjadi penting karena dia membutuhkan kesucian
lahir dan batin. Argumentasi kedua, atau memang umat yang belum peduli. Kayaknya lebih kuat yang kedua. Kenapa? Untuk mengukur kualitas rumah seseorang, kata para fuqaha, salah satunya lihatlah kamar mandinya. Untuk mengukur lembaga Islam itu berkualitas, lihatlah kamar mandinya. Untuk mengukur masjid-masjid itu bersih, lihatlah kamar mandinya, bukan karpetnya. Dan itu sesuai dengan, karena kemarin saya baru ikut mendengar sambutan Menteri Sosial, dari mana mulai? Dari belakang katanya. Jangan dari depan. Membangun bangsa ini dari belakang katanya. Kenapa? Kalau yang depan pasti akan diusahakan cantik dan tampil menarik. Seperti bangun rumah, mana yang pertama kita bagusin? Teras rumah. Baru ruang tamu. Sementara kalau kita bicara secara prinsip, mana yang perlu diperbaiki? Dari belakang dulu. Karena itu yang tidak terlihat. Dan hampir semua rumah-rumah yang bagus belum maksimal di bagian belakang. Dan kalau sudah maksimal bagian belakang, biasanya perlu konsistensi yang sangat luar biasa. Makanya kalau bertamu ke rumah siapapun kan, mau kamar mandi, oh sebentar. Nah, kalimat sebentar itu apa? Dikondisikan dulu kan, mana yang ditutup, mana yang dibuka kan begitu ya. Karena merasa itu tempat yang memang tidak layak untuk dilihat. Itu kira-kira kenapa dalam bab-bab fikih, bab-bab hadis ataupun tafsir-tafsir ahkam selalu diawali dengan bab thaharah. Maka pembahasan ini juga sama dalam struktur kitab fikih yang kita bahas ini. Al-babul awal dia akan membahas tentang al-ibadat, hal-hal terkait dengan ibadah, baik itu murni atau non murni, ibadah mahdah atau ghairu mahdah, dan diawali dengan at-thaharah, yaitu bersuci. Dan saya pernah jadi santri dan beberapa teman saya tanya, pelajaran yang membosankan adalah bab thaharah, sehingga memang tidak konsen. Mari kita lihat teksnya dahulu. Dalam kitab ini dikatakan at-taharatu lughatan an-nazafatu wal khudusu minal awsakhi awil adnasil hissiyah kal anjasi min baulin wa ghairihi wal ma'nawiyah kal uyubi wal ma'asi. Jadi dalam kitab fikih ketika membahas sesuatu dia akan fokus pada pendekatan terminologi, baru pendekatan etimologi, baru pendekatan terminologi. Dalam bahasa fikih pendekatan secara bahasa, baru pendekatan secara syariat. Dan disinilah kita banyak terjebak ketika tidak paham metodenya. Kenapa misalnya ibadah-ibadah yang sering di masyarakat itu terjadi perdebatan? Karena tidak memahami mana pandangan bahasa dan mana pandangan syariat. Saya tidak perlu sholat Pak Ustadz. Saya sudah ngaji, cukup doa, hati kita terpaut kepada Allah, maka kita sudah sholat. Orang-orang seperti ini karena tidak belajar metodologi syariatnya, bahwa sholat itu secara bahasa memang kumpulan doa, tapi secara syariat dia perbuatan, perkataan, dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram diselesaikan dengan salam. Di situ poinnya, maka selesai semua perdebatan itu. Apa hukumnya salaman setelah sholat? Enggak boleh, karena Rasul enggak melakukan. Kan gitu pertanyaannya. Itu bab sholat atau bab salaman? Kan itu pertanyaannya. Karena bab sholat mengatakan takbiratul ihram sampai salam. Salam itu terbagi dua. Ada yang mengatakan salam pertama itu sudah membatalkan semuanya. Ada yang mengatakan dua salam baru membatalkan semuanya. Apalagi habis salam dia langsung berdiri. Oh, tidak beretika katanya. Yang mau dibahas itu hukumnya atau etikanya? Karena Rasul nggak begitu katanya. Itu karena tidak paham bab sholat itu ada pendekatan bahasa atau etimologi, ada pendekatan syariat atau istilahi atau terminologi. Dan disitulah masalah kita. Dan itu terjadi dalam semua diskusi kita.
grup WA atau apapun, apa yang dibahas, apa yang disepakati, dan apa hasilnya. Yang dibahas ke barat, yang diperdebatkan ke utara, hasilnya left group. Kan itu masalahnya. Nah, karena tidak pernah ketemu. Maka perlu umat diajarkan cara-cara memahami keagamaan itu dengan urutannya. Maka gerakan-gerakan belajar ngaji menggunakan kitab, menggunakan referensi, itu bagian cara kita supaya dapat konstruksi tentang ilmu itu. Meskipun dalam praktek kenyataannya, orang-orang yang sudah teredukasi atau punya pendidikan, kadang-kadang melanggar juga. Dia pakar dalam keilmuan, dalam satu hal, sudah sangat mumpuni. Ketika bicara agama, saya nggak percaya itu semua. Pokoknya saya terjemahnya begini, hati saya tenang. Nah, itu masalahnya. Padahal orangnya sudah guru besar itu. Udah gurunya besar, ilmunya besar, badannya besar juga. Nah, susah kan? Dijelaskan juga nggak bisa. Saya pokoknya hati saya terima ini Pak Ustadz. Ya udah selesai kalau begitu. Tapi kalau bicara bukan agama, wah luar biasa keilmuannya. Kita pun terkagum-kagum. Tapi ketika bicara agama Tohara, pokoknya hatinya nyaman ini, selesai. Mau gimana kita mau menjelaskan? Nah, itu yang saya katakan struktur keilmuan itu juga harus disampaikan. Dan secara bahasa, bersuci itu adalah an-nazafah wal khulusu minal awsakh. Saya berikan terjemahannya. Tohara secara bahasa itu sama an-nazafah, bersih. Nah, jelas itu. Wal khulusu minal adnas, dan terbebas dari kotoran. Al-hissiyah, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Kalau kita lihat teksnya, tahara itu adalah an-nazafah minal wal khulusu minal awsakh awil adnas al-hissiyah kal anjasi min baulin wa ghairihi wal ma'nawiyah kal uyubi wal ma'asi. Bersuci itu adalah bersih, an-nazafah. Wal khulusu minal awsakh, terbebas dari kotoran. Kotoran berarti apa? Al-awsakh, yang menjijikkan, yang kita tidak suka. Awil adnas, atau hal-hal yang tidak enak di kita lihat. Al-hissiyah, baik yang kelihatan langsung, itulah kotoran-kotoran itu. Kal anjas, najis dari air kencing dan sebagainya. Awil ma'nawiyah, atau yang tidak terlihat. Kalau uyub, celah atau aib. Wal ma'asi, atau perbuatan maksiat. Jadi bersuci itu bersih dari perbuatan yang kotor secara kelihatan, itulah bab najis dan lain sebagainya. Atau yang kotor tidak kelihatan tapi kita merasakan, itulah maksiat dan kemungkaran. Itu pengertian bersuci secara bahasa. Secara istilah, karena bahasannya pada kebersihan fisik, an-nazafah minan najasah, bersih dari najis, baik yang nyata seperti kotoran atau menjijikkan, atau tidak nyata seperti hadas yang membatalkan kesucian, menggugurkan ibadah. Jadi, bersuci secara syariat adalah bersih dari najis yang bisa dilihat langsung, dan bersih dari hadas yang tidak ada fisiknya tapi dirasakan langsung. Itulah pengertian bersuci dalam pandangan fikih. Dan kotor yang dimaksud adalah kotor mustaqdirah syar'an, yang kita memang tidak suka dan jijik melihatnya. Itulah kotor. Ada nggak kotor yang kita nggak jijik? Ada. Kalau bapak lagi duduk di masjid kena tumpahan jus jambu, kotor kan? Tapi tidak menjijikkan. Yang dimaksud kotor dia itu plus mustaqdirah, menjijikkan. Sedangkan hadas, sesuatu yang menghilangkan gugurnya ibadah tapi nggak kotor. Artinya dia menghilangkan atau menggugurkan praktek ibadahnya. Tapi kalau nggak ibadah, tidak berlaku. Nah, jadi itu yang disebut dengan hadas. Dalam terjemahan bahasa, hadas itu sesuatu yang baru. Maka muncullah dari hadas apa? Kullu muhdatsatin bid'ah. Hadas itu dari dasarnya itu sesuatu yang baru.
Turun dikit harokatnya ke bawah, jadi hadis. Ilmu hadis jauh itu. Kan begitu? Naik ke atas harokatnya jadi dhamma, hudus, kejadian, peristiwa. Lain lagi bahasanya, kan begitu. Itu sederhananya begitu. Hanya harokatnya turun naik aja itu. Apalagi nggak ada harokatnya. Wa 'arafa an-Nawawi Syafi'i at-taharah bi annaha raf'u hadasin aw izalatu najasin aw ma fi ma'nahuma wa 'ala suratihima. Saya terjemahkan. Imam Nawawi, pengarang ini menunjukkan dia mengambil pendapat yang paling mendekati, yaitu pendapat Imam Nawawi. Dijelaskan waqala Nawawi Syafi'i, berarti Imam Nawawi itu mazhabnya apa? Imam Syafi'i. Apa yang pertama? Raf'u hadasin, mengangkat hadas. Karena hadas itu tidak terlihat, maka cara membersihkannya diangkat, bukan dibersihkan. Au izalatu najasin, karena najis itu terlihat, maka cara membersihkannya dihilangkan. Sehingga kalimatnya berbeda. Hadas raf'u diangkat, najis izalah dihilangkan. Baru au alama fi suratihima, atau semisal dengan dua ini. Kalimat semisal dengan dua ini nanti berkembang. Nah, ini masuk aja apa tidak? Jadi kalau ada sesuatu yang baru, tinggal kita golongkan. Kalau dia najis, berarti harus dihilangkan. Kalau dia hadas, berarti harus diangkat. Nah, itu cara pemaknanya. Atau semisal dengannya, para ulama fikih memberikan catatan dalam perkembangan nanti. Kalau ketemu hal-hal yang dianggap perlu disucikan, tinggal digolongkan. Kalau dia kategori najis, dihilangkan. Kalau kategori hadas, diangkat. Itu pemahaman tentang cara bersuci. Kemudian, apa yang disepakati oleh tiga mazhab? Karena tadi pendapat Nawawi mewakili mazhab Syafi'i, sehingga mazhab Syafi'i melalui Imam Nawawi, dia menerjemahkan bersuci itu adalah mengangkat hadas, menghilangkan najis, atau semisal dengannya. Sedangkan tiga mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka memberikan pengertian lebih detail. Apa itu? Taharah menurut mereka, raf'u ma yamna'us salah min hadas, au najasah bil ma', au raqmu hukmihi bit turab. Kalau mazhab Syafi'i tadi hanya tiga polanya, menghilangkan najis, mengangkat hadas, atau semisal dari kedua ini, maka tiga mazhab itu menerjemahkan najis apa? Mengangkat apa yang menghalangi sholat. Langsung to the point dia. Mengangkat apa yang menghalangi sholat dari hadas. Kalau tadi kan hanya mengangkat hadas. Mengangkat apa yang menghalangi sholat dari hadas. Berarti, atau najis dengan air. Langsung to the point dia, lebih detail lagi. Atau najis dengan air, atau mengangkat hukumnya saja dengan debu. Berarti kalau melihat ini, pendapat mayoritas ulama jauh lebih detail. Siapa mayoritas itu? Yang tiga mazhab tadi. Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti keluar kalimat jumhur, itu berarti bicaranya mayoritas. Artinya, dua ulama atau lebih itu berpendapat mayoritas. Dalam pengertian bersuci, mayoritas tiga mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali, lebih detail. Mazhab Syafi'i hanya apa? Mengangkat hadas, menghilangkan najis, selesai. Tiga mazhab lebih detail lagi, mengangkat apa yang menghalangi sholat dari hadas, atau najis dengan air, atau mengangkat hukumnya saja dengan debu. Nanti itu biasanya penyebab darurat, yaitu dengan tayamum. Saya berikan contoh. Menghalangi sholat dari hadas. Lagi sholat buang angin.
Nah, itu kan hadas tuh, sesuatu yang baru. Maka bagaimana caranya? Batalkan sholat, ambil wudhu, sholat. Itu namanya mengangkat hadas. Menghilangkan najis dengan air, nanti ada 3 polanya. Ada yang dibersihkan sampai hilang betul warna, rasa, dan baunya. Ada yang cukup disiram air, dia sudah hilang. Ada yang cukup dengan dipercikkan air, dia sudah selesai. Itu namanya menghilangkan najis dengan air. Atau mengangkat hukumnya. Nah, di sini menariknya. Mengangkat hukumnya cukup dengan tayamum. Bapak mau wudhu, tayamum. Bapak mau mandi wajib, tayamum. Bapak mau melaksanakan ibadah apapun karena tidak ada air, cuman cukup dengan tayamum. Nanti bedanya, kalau dengan tayamum ini hanya sekali pakai. Namanya apa? Kategori hukum sekali pakai. Tidak bisa dipakai untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Kenapa? Karena darurat. Sementara air, dia hukum sepanjang tidak membatalkan. Ini yang harus dipahami, yang disebut dengan beribadah dalam keadaan normal dan beribadah dalam keadaan tidak normal. Apakah para sahabat juga pernah memahami salah? Pernah. Nanti dalam penjelasan kita jelaskan bagaimana sahabat ketika saat itu musim dingin harus mandi wajib. Tidak, kalau pakai air nggak berani. Dia ingat, oh iya, kata Nabi, pengganti wudhu itu adalah tayamum. Berarti kalau mandi, guling-guling di tanah. Kan begitu pemahamannya. Sahabat guling-guling di tanah. Nah, itu Nabi sampai tertawa, sampai kelihatan gigi sirnya. Berarti lucu banget Rasul, sampai Rasul ngakak. Sampai Rasul ngakak, kata Rasul, cukup dengan tayamum saja. Itu suatu kesempatan, tapi hadis ini yang banyak dipakai oleh para dai, para ustadz. Rasul tertawa, tapi ada satu hadis lagi yang Rasul tidak tertawa. Nah, ini kan penting ini. Satu hadis lagi bagaimana? Sahabat terluka, harus mandi. Kata para sahabat, ya mandi. Yang satu bilang tayamum. Dia ikut pendapat mayoritas, mandi, meninggal. Rasul marahi semua sahabat. Nah, hadis ini nggak dipakai, yang dipakai hadis Rasul tertawa. Akhirnya apa? Bersuci jadi bahan candaan. Rasul marah betul itu. Kalian telah menjebak orang pada kesulitan dan inilah yang paling berbahaya, kata Rasul. Kenapa harus kalian paksa dia untuk mandi? Hanya dia meninggal, kata Rasulullah SAW. Cukup dengan bertayamum. Nah, tapi hadis ini nggak begitu masyhur. Yang masyhur kita yang tadi, sahabat guling-guling tadi kan. Nah, itu kan hal penting yang harus dilihat potretnya, bahwa sahabat itu juga banyak karakternya, sehingga jangan sampai kesannya sahabat itu serius semua atau sahabat itu bercanda semua. Belum lagi nanti hadis ketika makan. Ada sahabat ketika lagi makan, dia lupa baca bismillah. Terus di tengah jalan dia baca, Rasul tertawa. Dan kata Rasul, udah benar itu, kan gitu. Tapi ada lagi pada hadis kedua, dia lupa baca doa, tapi sahabat ini mungkin karena hal lain dia lupa. Rasul marah. Orang yang tidak baca doa makan bersama setan. Yang sini Rasul tertawa, mungkin lagi kondangan makannya. Kan begitu. Meskipun dulu nggak tahu kondangannya gimana, kan begitu. Baca doa dulu, kan begitu. Sementara yang satu dalam keadaan serius, dia lupa baca doa karena semangatnya lihat makan enak, dia lupa. Rasul katakan yang tidak baca doa, maka dia makan bersama setan. Hadis-hadis itulah yang perlu kita ketahui agar melihat hukum itu kita bisa secara utuh. Di mana momennya Rasul menegur dengan lembut, bahkan tertawa, di mana Rasul dengan keras menyatakan ini tidak boleh. Saudara-saudara kita yang mengambil Rasul lagi tegas, itulah yang digunakan akhirnya semua pembahasan tegas semuanya. Akhirnya orang takut beragama. Yang satu lagi, yang kisah lucu, akhirnya apa? Orang senang beragama, lucu-lucuan agama itu kan. Nah, ini yang harus ditegakkan, mana hal-hal yang harus kita pahami sebagai hukum, mana hal-hal yang sifatnya bukan hukum, sifatnya tambahan atau sekedar muamalah kesempurnaan. Kemudian
Tohara itu ada dua. Ada toharatu hadasin wa takhtassu bil badani, wa toharatu khabasin wa takunu fil badani wa thawbi wal makani. Bahwa bersuci itu dari hadas terkait dengan fisik, atau bersuci dari kotoran, bisa di fisik kita, bisa di pakaian kita, bisa di tempat kita. Nah, kita lihat. Bersuci ada dua jenis. Membersihkan hadas berkaitan dengan badan, berarti mandi, wudhu, kan begitu. Atau membersihkan kotoran yang terdapat di badan kita, atau di pakaian kita, atau di tempat kita. Nah, yang ketiga ini lebih detail. Ada orang badannya bersih, tapi pakaiannya yang bermasalah. Maka pakaiannya yang diganti. Ada orang pakaiannya bersih, badannya bersih, tempatnya bermasalah. Maka tempatnya yang dibersihkan. Kalau tiga-tiganya bermasalah, ya tiga-tiganya dibersihkan. Ya hatinya. Nah, terus mana yang paling penting dibersihkan? Nah, itu tergantung DKM-nya. Hatinya dulu, berarti kajian tentang hati. Pakainya dulu, berarti kajian tentang kebersihan. Jadi, tapi tiga-tiganya ya tiga-tiga. Itu cara memahaminya. Mensucikan hadas tiga cara. Hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan wudhu, dan debu jika tidak bisa dengan keduanya. Nah, kita lihat kalimatnya ya. Taharatul hadasi salasun kubra wahyal ghuslu, sughra wahyal wudu'u, wa badalun minhuma inda ta'adzurihima wa huwa tayammum. Membersihkan tiga cara. Hadas besar dengan mandi. Nanti kita bahas apa itu hadas besar. Sederhana memang, tapi dengan mandi. Hadas kecil dengan wudhu, dan kemudian dengan debu. Kalau tidak ada air, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, itu kan hal sederhana tapi penting. Ada yang memahami buang air besar itu hadas besar, sehingga dia mandi. Ada kan? Padahal buang air besar buang kecil itu kategorinya hadas kecil. Cuman kalau buang air besar di masjid, itu menimbulkan peristiwa yang besar. Beda itu. Yang dalam hadis yang terkenal apa? Orang Arab buang air kecil di masjid. Buang air besar belum ada hadisnya. Kalau ada, oh berarti hal baru itu kan begitu. Yang ada cuman buang air kecil. Dan itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Ada yang nanya ketika saya bawa Ustaz, di mana sahabat itu yang kencing? Waduh, saya bilang, tahu, ntar saya cari dulu, tanya sama Mukimin, saya bilang. Oh, saya bilang, saya dalam hati lucu tapi senang. Berarti bapak ini belajar dia ngaji gitu. Sampai nanya, di mana Ustaz sahabat yang pipis itu? Waduh, saya bilang. Lalu perlu juga saya cari. Sampai sekarang belum ketemu saya. Di bagian mana Ustaz? Masya Allah. Kita senang, berarti bapak ini ngajinya rajin itu. Sampai dia penasaran gitu. Guide-nya pun nggak tahu kan gitu ya. Di mana itu gitu. Saya tanya, dong, belum dapat Ustaz katanya. Oh, kita cari sampai ketemu, saya bilang. Kalau dapat itu jadi situs situs guide city tour. Wah, di sini nih sahabat Nabi yang pipis itu kan gitu ya. Itu kalau dapat jadi bahan konten itu katanya. Oke, baik. Kemudian wa taharatul khabas. Kalau tadi hadas, sekarang membersihkan najisnya. Ada tiga juga. Satu, mencuci, ghuslun, berarti dicuci. Kita tahu bahasa ghuslun, digosok, digesek sampai itu namanya mencuci. Ghuslun namanya. Yang kedua, mashun, dibasuh. Berarti basuh apa? Diusap. Nah, diusap itu namanya dibasuh. Yang ketiga, nadoj, cukup disiramkan air, selesai. Nah, nadoj itu apa? Disiramkan air. Nadoj, nadoh, disiramkan air. Lihat nggak kalau orang bersihkan masjid? Kalau di Masjidil Haram itu pakai apa teorinya? Dia nadoh, siram air. Baru dia pakai alat itu dirapiin. Nah, itu dia menggunakan apa? Nadoh. At-taharah tashmalul wudu wal ghuslu wa izalatun najasa wa tayammum wa ma yata'allaqu biha. Sehingga dengan penjelasan detail tadi dapat disimpulkan, kata pengarang kitab ini yang warna merah,
At-taharah, maka bersuci itu tashmal. Apa cakupannya? 1. Al-wudu. 2. Mandi. 3. Menghilangkan najis. 4. Tayammum. Jadi Bapak Ibu sekalian, sarana bersuci hanya 4 yang terkait dengan fisik ya. Wudu, mandi, menghilangkan najis, sama tayammum. Berarti selain 4 ini dia bukan sarana bersuci. Wa ma yata'allaqu biha, dan hal-hal yang terkait dengannya. Kalau wudu berarti apa kaitannya? Air. Kalau mandi apa kaitannya? Air. Bedanya kalau wudu anggota tubuh, kalau mandi meratakan air di seluruh anggota tubuh. Kalau menghilangkan najis 3. Ada yang dengan dicuci sampai bersih, ada yang dengan dibilas, dibasuh sampai bersih, ada yang cukup dengan disiramkan air saja. Dan yang terakhir tayamum. Tayamum juga Bapak Ibu ada 2 nanti versinya. Tayamum sampai siku atau tayamum hanya kedua telapak tangan. Nah, ini sering ditanya, Pak Ustadz, yang benar yang mana ini? Dua-dua benar. Jadi tayamum itu ada yang basuh wajah sama, sepakat. Tangan itu ada yang sampai ini, ada yang cukup telapak tangan. Dan itu dua-dua hadisnya ada, dan penjelasannya nanti kita jelaskan detail. Mazhab mana yang pakai telapak tangan saja, mazhab mana yang sampai sini. Yang sampai bahu nggak ada mazhabnya. Nah, gitu. Itu yang kita lihat argumentasi fikihnya dan penjelasan dalilnya. Kemudian, kenapa kita harus melaksanakan taharah? Ini yang saya katakan tadi. 1. Al-huffazu ala sihhah al-khassah wal-ammah wa bina'ul baniyatul jasadiyah fi asahhi qawamin wa ajmali mazhar wa aqwa imadin wa lisawhil bi'ah wal mujtama' min intisharil maradi wad du'fi wal hizali. Waqad imtadaha Allah Ta'ala al-mutatahhirin faqala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Qala sallallahu alaihi wasallam, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syammatan finnas fa innallaha la yuhibbul fahisha wa la tafahhush. Inilah yang menjadi dasar pentingnya bersuci. Apa itu? Bersuci sangat penting dalam Islam. 1. Secara fisik, berupa bersuci dari kotoran pakaian, badan, tempat sholat. Nah, kalimatnya 3 ya. 1 apa? Dari ausakh fi thawb, di pakaian. Berarti pakaian harus bersih. Pakaian mahal belum tentu bersih. Pakaian murah belum tentu kotor. Apa hukumnya pakai pakaian gambar partai Pak Ustadz? Ya kalau bersih pakai aja. Yang penting nggak malu kan, gitu aja masalahnya. Yang begitu. Apalagi fotonya yang nggak kepilih lagi kan, gitu kan. Pakai kemana-mana. Gitu. Yang kedua, badannya bersuci, tidak boleh kotor. Yang ketiga, tempat sholatnya. Alhamdulillah kalau di perumahan rata-rata untuk tempat udah rata-rata bersih. Yang agak sulit di kampung-kampung. Kita bicara tentang bersuci, tidak boleh kena najis, di sebelahnya najis itu. Nah, itu juga. Kemudian tempat sholat secara non fisik berupa bersuci dari hadas dan seluruh tubuh dari janabah, junub atau hadas besar. Allah mencintai orang yang bersuci. Apa teksnya? Yang saya katakan tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Bapak Ibu, kebersihan lahir maupun batin itu 2 hal yang Allah cintai dan setara. Tidak boleh ini didahulukan atau ini dikesampingkan. Dua-duanya harus dijalankan secara bersamaan. Bersih fisiknya, bersih hatinya. Yang kedua, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Bapak Ibu, ayat kedua ini penting ya. Di dalam masjid itu tujuannya membersihkan diri. Jangan memperkotor diri. Kalau Bapak masuk masjid tambah kotor dirinya, segera dicek itu masjidnya. Masjid itu tujuannya membersihkan
diri. Saya selalu ingatkan itu kalau sudah mau berantem pengurus masjidnya. Nah, saya baca ayat ini. Masjid itu membersihkan diri, bukan membersihkan pengurus atau yang tidak disukai. Beda lagi itu. Membersihkan diri. Nah, maka perlu duduk bersama karena sedang memakmurkan rumah Allah. Yang ketiga, hadisnya bahwa Rasul menemui saudara yang datang dari jauh. Kata Rasul, perbaiki bekal kalian, pakaian kalian, hingga kelihatan layak berwibawa di hadapan manusia. Syamatan finnas. Allah tidak menyukai perkataan dan perbuatan keji lagi kotor. Jadi Rasul ingin katakan, akan datang tamu ini, perbaiki tempat duduk, pakaian rapiin. Allah tidak suka yang kotor, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, kalau yang hadis ini bisa dipakai untuk ketua RT, ketua RW, untuk program kebersihan lingkungan. Kita melaksanakan hadis Rasul dan Sahih Imam Abu Daud. Mana tahu ada yang nanya apa dasar hukumnya? Ini hadisnya. Mana tahu kan begitu kan? Ada jamaah itu yang senang harus ada hadisnya. Nah, ini hadisnya. Kebersihan RT dan lingkungan. Nah, perintah Rasul itu. Perbaiki pakaian, perbaiki bekal, perbaikan berwibawa. Allah tidak suka orang yang perkataannya kotor dan perbuatannya kotor. Syarat wajib bersuci. Nah, ternyata dalam Islam juga ada penjelasan bahwa bersuci itu tidak semua orang. Ada yang standar dia wajib bersuci, yang lainnya itu tidak menjadi standarnya. Apa syarat bersuci itu? Yang pertama jelas. Ada 10 syarat orang itu wajib bersuci ketika melaksanakan sholat. Nah, berarti kan bersuci terkait dengan ibadah sholat. Satu apa? Islam. Jadi kalau nggak Islam, tidak. Yang kedua, bulughud dakwah. Yang apa maknanya Islam itu diterjemahkan apa? Sudah sampai ajaran Islam ke sana. Jadi kalau belum sampai, tidak wajib bersuci. Fa'indal jumhur. Menurut mayoritas ulama, berarti selain mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 3 mazhab ini bersepakat yang dimaksud wajib beragama Islam itu adalah orang-orang yang mendapatkan informasi tentang bersuci, baik itu muslim ataupun non-muslim, dan mendapat informasi bahwa bersuci itu bagian dari agama. Jadi syarat bersuci itu kepada siapapun. Mazhab Hanafi tidak ada kaitan dengan non-muslim. Kalau dia tidak muslim, maka tidak masuk kategori harus bersuci. Perbedaan ini menjadi penting. Kenapa? Bukan kafirnya yang dibahas. Kalau dia murtad. Murtad itu kan kafir tiba-tiba kan namanya. Dia muslim terus keluar dari Islam. Menurut mayoritas ulama, kalau dia murtad, itu tidak wajib mengqadha sholatnya ketika dia murtad, kata 3 mazhab tadi. Siapa itu? Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi menurut mazhab Syafi'i, mohon maaf, jumhur itu berarti mazhabnya Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau dia murtad tidak wajib mengqadha sholatnya. Mazhab Syafi'i mengatakan wajib mengqadha sholatnya ketika dia kembali dari kemurtadannya. Pertanyaan mendasarnya, kenapa mazhab Syafi'i berbeda ketika orang murtad harus mengqadha? Karena menurut mazhab Syafi'i pendekatannya dia muslim, karena dia tersesat murtad, ketika kembali lagi maka selama dia murtad diqadha salatnya. Sedangkan 3 mazhab yang tadi selain mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, sama Hambali tidak. Dia murtad ya sudah itu dosanya. Ketika kembali ke Islam lagi dia mengerjakan salat yang ada. Apa konsekuensinya Bapak Ibu sekalian? Kalau yang murtadnya 3 hari, mazhab Syafi'i dipakai masih mending. Kalau murtadnya 15 tahun, maka pendapat 3 mazhab ini jauh lebih realistis. Ada yang ingat siapa yang murtad berkali-kali? Punya dulu, Pangkom Kaptip itu. Sudomo Salim. Nah, itu kan bolak-balik dia. Kalau sekarang hidup mungkin dari demo dia. Dulu nggak berani orang kan begitu.
Masuk Islam, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi kan begitu ya. Nah, saya ngikutin itu. Karena bapak saya dulu suka beli majalah Tempo sama majalah Gatra. Kalau sekarang itu udah kena pasal penghinaan agama itu, gitu ya. Siapa yang berani mengganggu pangkong kaptif kan begitu kan? Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau dia murtad sebentar mungkin mazhab Syafi'i masuk akal. Tapi kalau dia murtad sudah bertahun-tahun, oh bisa dikali itu. Itulah kenapa banyak ustadz saya dulu nggak sholat, apakah perlu saya kodok kan begitu? Nah, biasanya kalau ustadznya mazhab Syafi'i kodok semampunya, kan begitu biasanya. Ya Abu Somad itu kodok semampunya. Karena dia menggunakan mazhab Syafi'i. Kalau yang lain, udah itu, mending bertobat aja kan begitu. Biasanya yang senang yang kedua itu, biar nggak jadi beban. Yang kedua berakal, yang ketiga balik. Kalau berakal berarti jelas orang mabuk tidak berguna, orang gila, orang pingsan tidak. Balik itu berarti yang sudah sampai batas usia. Ada yang mengatakan 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Mazhab Hanafi lebih mengatakan 18 tahun balik itu. Kenapa para ulama berbeda? Itu ulama itu meneliti dia. 15 tahun. Jadi diteliti oleh para ulama itu sehingga muncul kesimpulan balik itu 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Jadi bapak-bapak sekalian, ibu yang di pendidikan meneliti itu bagian dari perbuatan ulama, meneliti. Copy paste itu bukan bagian dari ulama. Nah, kan gitu ya. Diteliti memang, diteliti satu-satu gitu. Yang keempat, terangkat daripada haid, nifas. Yang kelima, masuk waktu sholat. Yang keenam, tidak tidur. Yang ketujuh, tidak lupa. Yang ke-8, tidak terpaksa. Yang ke-9, adanya air pengganti ketika bertayamum. Yang ke-10, mampu melakukannya. Kita lihat, saya terjemahkan dengan cepat. Islam berakal, balik, dewasa, berhentinya darah haid dan nifas, masuknya waktu sholat, tidak tidur, tidak lupa, tidak terpaksa, adanya air atau debu, mampu melaksanakannya. Poin terakhir paling penting, mampu melaksanakannya. Kalau tidak mampu, maka hukumnya tidak berlaku. Kemudian, jenis-jenis bersuci. Sepakat bahwa bersuci hukumnya wajib mutlak, wajibatun syar'an. Dan cara bersuci yang dibolehkan dalam Islam hanya 4. Berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Dan dalilnya banyak, kita lewati saja. Ini, saya berikan terjemahnya. Ulama telah sepakat boleh bersuci dengan air yang bersih, lagi mensucikan air mutlak. Allah mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, sehingga seluruh air yang turun dari langit hukumnya bersih. Dari langit ya, bukan langit-langit rumah, beda lagi tuh. Yang kedua, Allah menurunkan dari langit air untuk bersuci. Lewat ulama juga bersepakat bolehnya bersuci dengan mengusap menggunakan daun atau batu ketika beristinja. Jadi nanti itu ada caranya, ada dengan air, ada dengan beristinja. Tapi kita tidak bahas itu karena itu zaman dulu. Sekarang sudah dengan air sudah sangat mudah. Bahkan saking mudahnya kalau nggak ada air, beli aqua kan begitu, atau beli air mineral. Juga bersepakat dengan debu dan minuman keras yang telah dinetralkan dengan cuka. Jadi minuman keras kalau sudah netral itu bisa dipakai untuk bersuci. Jenis-jenis air saya tidak bahas. Jenis-jenis air ini pada masa sebelumnya ada air bersih mutlak suci mensucikan, air bersih suci tapi tidak mensucikan. Kemudian air tidak bersih atau najis. Air suci itu jelas kalimatnya, tidak ada 3 hal, tidak terubah warnanya, baunya, dan rasanya. Coba bayangkan, saya ketika baca ini tertegun. Bahwa air yang bersih itu tidak ada rasa, bau, dan warnanya. Berarti dirasain oleh ulama itu. Baru keluar hukumnya. Luar biasa kan? Kemudian, yang kedua, air bersih tapi tidak mensucikan. Bercampur dengan sesuatu yang 3 hal, warna, rasa, dan bau. Kalau rasa, warna berarti minuman kan gitu ya. Itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin berwudu menggunakan air jus, sirup. Termasuk ada yang mengatakan bolehkah bersuci menggunakan air minum? Itu oleh sebagian tidak boleh karena sudah berubah rasanya. Dengan air mineral sebagian boleh karena menurut mereka itu bukan dimasak tapi disuling. Beda antara dimasak dengan disuling.
Kemudian air bernajis, nah, itu jelas, nanti kita bahas di mendetail. Terkena najis, kalau dia sedikit merubah maka hukumnya menjadi najis, tapi kalau sedikit tidak merubah, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Wajib saya menggunakan yang sering dipakai air 2 kulah. Nanti kita bahas bagaimana hadis 2 kulah ini lemah atau tidak, dan seperti apa najis yang dibolehkan atau tidak dibolehkan. Sesuatu yang bernajis, menurut kebanyakan ulama tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa untuk bersuci, kecuali dalam hal pemberian air. Kita lewati qillatul ma' wa kasratihi. Nah, ini sekarang tentang air dianggap suci banyak atau dikit. Mazhab Hanafi, air yang banyak itu standarnya dia tidak pakai 2 kulah. Kalau dimasukkan tangan digerakkan air itu, kalau yang di ujung tidak terpengaruh berarti airnya banyak. Tapi kalau digerakkan terus berarti airnya sedikit. Misalnya ada bak besar nih, masukin tangan kita, kita gerakkan air begini, di sana bergerak berarti airnya sedikit. Kalau nggak bergerak berarti airnya banyak. Itu menurut mazhab Hanafi. Mazhab Maliki tidak ada standar ukuran air banyak atau sedikit. Artinya mazhab Maliki kalau sudah kena najis batal semuanya. Tidak ada standar banyak atau sedikit. Mazhab Syafi'i dan Hambali, air yang banyak adalah mencapai 2 kulah. Hitungannya 500 liter. Sabda Nabi bahwa jika sudah mencapai 2 kulah tidak kotor. Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Ini saya baca teksnya. Maka kalau tidak berubah warna, bau dan rasanya, maka air yang 2 kulah tidak boleh untuk dipakai bersuci. Tapi kalau sudah berubah salah satunya, mau banyak sedikit, airnya menjadi najis. Apa yang berubah? Warna, bau dan rasa. Nah, kata pengarang kitab ini yaitu Wahbah Zuhaili, saya, kata dia, ini pengarang kitab ya, bukan saya, mengambil pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Padahal Wahbah Zuhaili ini setelah saya baca biografinya, dia ikut mazhab Maliki. Wahbah Zuhaili itu dari Suriah, mengikut mazhab Maliki. Tapi menurut dia, setelah membaca, menurut dia pendapat mazhab Syafi'i Hambali itu jauh lebih kuat. Tapi dengan catatan kalau tidak berubah salah satu dari 3 tadi, warna, bau, dan rasa. Kita lewati, ini teksnya ya, kita lewati. Kemudian sisa kelebihan. Kalau kita minum dari ini, sering ya, bekas kiai diminum gitu ya, itu najis apa enggak, kan begitu. Nah, atau bekas diminum dari orang lain. Ulama sepakat, minuman yang bekas dari umat Islam atau hewan ternak, itu hukumnya bersih. Apa minum dari bekas minumannya kuda nggak apa-apa. Tapi jijik Pak Ustadz, itu kan beda. Tapi hukumnya nggak apa. Kemudian minum dari bekas para ini nggak apa-apa. Yang mengambil konsep tabarruk, ya karena menurut ini hukumnya suci. Tapi kalau nggak mau bukan berarti nggak mau tabarruk. Yang mama nggak mau aja gitu. Ada orang itu bekas minuman istri pun nggak mau dia, atau bekas minuman anaknya. Dihormati, tapi hukumnya bersih. Kemudian sumur, kalau sumur saya kira kita lewati saja. Sumur ini biasanya dulu ya, karena memang air itu harus dicari, jadi tidak bahas. Hukum sumur yang terkena najis, kalau airnya banyak tidak ada masalah. Kita lewati lagi. Ini penting. Semua benda mati, yaitu tubuh yang belum bernyawa dan yang belum terpisah dari hewan hidup, semuanya suci. Jadi benda mati itu hukumnya suci. Apa contoh benda mati? Emas, perak, besi itu suci, kecuali emas, mahal kan begitu. Kemudian tumbuh-tumbuhan baik beracun ataupun memabukkan seperti ganja itu suci. Kapan dia bermasalah? Kalau dikonsumsi. Nah, kan beda itu ya. Jadi bedakan antara suci dengan dikonsumsi. Itulah kenapa ketika ditanya, Ustadz, minyak wangi beralkohol itu sah atau tidak? Nah, bagi yang memahami pemahamannya mutlak tidak boleh, maka tidak boleh. Tapi bagi yang melihat argumentasinya kalau dikonsumsi yang mabuk tidak boleh, maka tidak masalah. Itu juga argumentasi para fuqaha menyikapi minyak pakai alkohol atau tidak. Sudut pandang yang mengatakan boleh karena bukan dikonsumsi. Tapi kalau tidak dikonsumsi gara-gara pakai itu mabuk semua orang sekitarnya, jadi haram juga.
Nah, berarti efeknya kan? Nah, itu perdebatannya begitu dalam fikih itu. Lihat argumentasi dasarnya. Kemudian benda cair, air, minyak, madu, bunga kembang, cuka itu juga bersih. Nah, bagian dari tanah yang padat cair itu juga suci, tidak masalah. Sepakat, yang kering suci, bulu hewan yang boleh dimakan itu suci, minuman keras khamar yang mengalami fermentasi itu menjadi suci. Sebagaimana mereka sepakat, sucinya hewan yang disembelih secara syariat, bangkai hewan yang halal yaitu ikan dan belalang. Kesucian mayat manusia baik muslim maupun kafir, kecuali mazhab Hanafi mengatakan najis jika mayatnya kafir dan suci jika muslim. Ini yang saya katakan di awal pertama kali bahas ya. Ketika menggunakan mazhab Hanafi, maka fakultas kedokteran menjadi mudah karena menurut mazhab Hanafi mayat kafir itu najis, jadi nggak masalah. Gitu. Tapi tiga mazhab mengatakan mayat itu muslim maupun kafir itu tidak boleh di otak-atik, sehingga yang menggunakan tiga mazhab apa penelitiannya menggunakan hewan, tidak menggunakan manusia. Kemudian kaidah fikih mengatakan dasar sesuatu adalah suci. Nah, jadi benda mati semuanya suci, kecuali nanti ada dalil yang menolaknya itu, seperti bangkai ikan dan belalang, termasuk ikan yang diracun, suci. Tinggal mau dimakan atau tidak kan? Kemudian ulama sepakat kesucian mayat manusia, bahkan non-muslim, kecuali mazhab Hanafi, bahwa mayat manusia itu apa hukumnya? Najis. Apa dasar yang mengatakan mayat manusia itu mulia? Pertama Al-Isra, walaqad karramna bani Adam. Ini dasar ayat mengatakan semua manusia itu wajib dihormati, muslim atau tidak. Kemudian innamal musyrikuna najasun. Musyrik itu najis. Oleh mazhab Hanafi, najis itu akidahnya, bukan fisiknya. Tapi tiga mazhab mengatakan hukumnya najis. Sehingga inilah yang membuat pendapat itu mengatakan masuk masjid boleh, non-muslim itu yang menggunakan ayat ini. Karena yang najis itu apa? Akidahnya, bukan fisiknya. Jumhur menolak dalil di atas karena lafaznya umum, berarti muslim juga musyrik. Yang dimaksud adalah akidahnya, bukan jasadnya. Ini yang menjadi dasar terkait kemarin perdebatan bolehkah non-muslim masuk masjid atau tidak. Sepakat mayoritas yang najis apa? Akidahnya, bukan fisiknya. Saya kira itu, mohon maaf agak begitu panjang, tapi karena supaya mendetil, jika ada waktu atau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, tadi ya. Apa itu yang keluar dari Ya. tapi bahkan Rasul itu pernah Ya. Betul. Ya. Yang pertama itu Pak, ada lagi? Cukup? Ya. Mohon maaf. Yang pertama itu nanti kita bahas pada fikih najasah. Jadi yang keluar dari kubul maupun dubur itu najis, kecuali apa? Sehingga nggak apa yang boleh keluar dari kubul dubur itu nggak najis. Melahirkan itu kan nggak najis itu, tapi ibunya disuruh mandi nanti kan. Nah, ada 4 air itu, nanti kita bahas pada bab lain ya, tapi saya jelaskan dulu. 4 air itu ada air seni, ada air wadi, ada air mazi, ada air mani. Ada 4 namanya. Air seni kita nggak bahas, air kencing itu jelas. Ada air wadi itu yang keluar setelah air kencing yang netes, atau yang keluar karena capeknya luar biasa. Pernah nggak kita kecapean tiba-tiba kayaknya ngompol padahal bukan, itu namanya air wadi. Nanti kita jelaskan jenis airnya. Yang ketiga ada air mazi. Air mazi itu 2. Satu yang keluar sebelum keluarnya air mani. Yang kedua keluar karena ada stimulus rangsangan seksual. Itu air mazi namanya. Nah, air seni, air wadi, air mazi itu najis. Jika terkena apapun harus dibersihkan. Tapi orangnya cukup berwudu. Orangnya, tapi benda yang terkena dia harus dibersihkan. Ada satu lagi air mani. Air mani itu tidak najis. Jika menyentuh tempat lain, tidak najis. Tapi orangnya wajib mandi besar. Kasus Rasul itu,
itu air mani, sehingga Rasul wajib mandi tapi jubahnya tidak wajib hanya dikerok saja. Nah, kalau ini agak sedikit, kalau ini agak lucu kata Kiai, berarti Rasul sangat produktif sampai dikerok banyak jubahnya, kan begitu. Sampai nempel banyak itu berarti Rasul seumur itu sangat sehat luar biasa. Ya, kalau banyak itu kan berarti banyak, sampai dikerok berarti banyak itu. Nah, itu menunjukkan itu air mani atau sperma. Bedanya kalau air mani itu putih susu, kalau air mazi itu bening tapi tingkat kekentalannya lengket luar biasa. Kalau air wadi itu bening saja. Kalau air kencing tergantung penyakitnya. Nah, itu banyak kan, ada kuning, ada ini kan begitu ya. Itu ada penyakit. Dan saya ketika baca itu, Masya Allah, subhanallah, surprise. Segitunya ulama meneliti sampai detil, bisa menjelaskan jenis air itu. Ma'un sakhin abyad, ma'un mislal laban. Itu detil sekali, Masya Allah. Berarti memang betul-betul diteliti dengan begitu. Jadi yang Bapak tanya itu air mani atau sperma, tidak najis bersentuhan dengannya, karena itu air suci. Tapi orang yang mengeluarkannya wajib mandi. Sedangkan 3 air tadi, itu air najis, dia terkena apapun wajib dibersihkan. Tapi orang yang mengeluarkannya cukup hanya dengan berwudu dan membersihkan tempat keluarnya saja. Itu bedanya, Pak. Allahu a'lam bishawab, Pak ya. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kayaknya di luar tema ya, Pak Ustaz. Oh ya, silakan Bu. Saya ingin bertanya, Pak Ustaz, menyaksikan penguburan mayat nih, Pak Ustaz. Ditumpuk sampai 3. Saya bertanya kepada Ustaz yang berbelakang, ini kok sampai 3 mayat ya ditumpuk dalam satu liang lahat? Ya. Berarti 3-in-1 dong, satu liang lahat 3 orang. Boleh, katanya. Boleh, dan jaraknya ada 3 tahun lah paling. Ya. Soalnya ada yang berpendapat itu jenazah ditumpuk itu makruh, Pak Ustaz. Juga sebagian ulama berpendapat terlarang atau haram, seperti mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Ini bagaimana Pak Ustaz? Ya. Apakah harus dibongkar lagi, dipindahkan lagi? Karena di Jakarta kan penuh, Pak. Betul. Sulit. Kita cari yang terdekat supaya mudah. Hanya itu aja saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nanti kita tidak keluar materi, cuman belum sampai materinya itu aja. Nah, namanya Ahkamul Janaiz. Dia ada bagian kelima nanti. Mungkin minggu depan bisa saya bahas tentang Ahkamul. Jadi beda ya, Ahkamul Janaiz dengan Sholatul Janazah. 2 hal berbeda itu. Hukum tentang jenazah sama sholat jenazah. Itu 2 hal berbeda. Dia dua bahasan. Pertama, kalau terkait dengan kuburan yang bertingkat itu, semua ulama sepakat bahwa setiap muslim yang wafat wajib baginya 4 hal, dan itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu? Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Ini berlaku untuk semua muslim kecuali yang mati syahid atau matinya tidak mungkin dikuburkan satu-satu. Apa itu mati syahid? Pada masa Rasul perang Uhud, itu langsung dikuburkan, hanya disolatkan dan dikuburkan. Saya jelaskan dulu landasan hukumnya. Yang kedua, yang tidak mungkin lagi dikuburkan karena banyak kasus terowongan Mina tahun 90-an dan kasus tsunami Aceh. Itu kalau dikuburkan satu-satu, Pak, sampai sekarang nggak selesai itu. Jadi terkait hukum jenazah itu ada hukum dasarnya boleh, ada hukum turunannya karena darurat. Yang Ibu tanya tentu sudah case by case. Hukum dasar jenazah itu dia harus dikuburkan satu saja, tidak boleh digabung dengan orang lain, itu hukum dasar. Kalau tanahnya bukan tanah pasir atau tanah gambut. Ada dasarnya lagi, ada keturunannya itu, Bu. Yang dikatakan mazhab tadi itu kalau tanahnya normal, tidak bermasalah, dan lahannya tidak sempit. Yang pertama. Jadi semua mazhab sepakat makruhnya itu kalau yang kasus pertama, tanahnya bagus, bukan gambut, bukan pasir, kan begitu, dan tingkat ketahanannya tidak bermasalah.
Karena ibu pernah lihat nggak orang yang dimakamkan di tanahnya pasir? Memang agak berat. Saya lihat langsung itu. Dia kalau tidak betul-betul yang ahlinya, Bu, itu bisa keluar itu. Jadilah film nanti. Hidayah kan begitu kan, keluar mayat. Padahal karena di pasir, salah menguburkan aja gitu. Nah, itu satu. Jadi dasarnya itu. Yang kedua, kalau dia tanah gambut, tanah yang suka berair, itu biasanya nanti diberikan apa? Maka muncullah dasar apakah di semen atau ini untuk mencegah bablas itu tanahnya, kan begitu. Yang ketiga, ditimpa boleh itu karena memang tidak mencukupi lahannya. Jadi makruh yang ibu tanya itu kalau hukum dasar dalam keadaan normal. Nah, kenapa dibatas 2-3 tahun? Memang dibolehkan selama dipastikan kepada ahli tukang kubur itu tidak mengganggu jenazah yang lain. Nah, itu yang disebut dengan tanyalah kepada ahlinya. Hukum fikih mengatakan boleh dengan catatan terpisah, kemudian rangka itu tidak mengganggu, itu diperbolehkan biasanya dengan alasan ingin dikuburkan di satu liang lahat. Suami istri biasanya kan begitu ya, sama orang tuanya, nggak ada masalah, tapi jaraknya sudah ini dan tanya sama bukan sekedar hukum fikihnya, sama tukang kuburannya, dia juga fikih kuburan harus paham itu, Pak, bisa baru dimasukin. Nah, kita kadang-kadang nanya kepada pakar fikih ustadznya, tanya juga kepada ustadz penggali kuburnya, karena mereka lebih paham. Kita hanya ustadz fikih dasarnya aja, tidak bersatu, tanahnya bagus, dia yang lebih paham. Memang ustadz kita ini 15 tahun belajar fikih, dia 20 tahun penggali kuburan, nah, lebih paham dia. Jadi kalau ibu tanya dasar hukumnya, tidak ada larangan, makruh itu kalau normal, tidak ada penghalang dilakukan kebersamaan. Jadi itu Bu hanya sekedar batasan-batasan saja. Secara umum, bolehkah kubur satu kan? Boleh, tapi dengan catatan ada jaraknya dan tidak mengganggu yang lain, apalagi kalau lahannya sangat sempit. Nah, ini juga menjadi PR bersama, meskipun dikatakan wakaf itu 3M ya, makam, madrasah, masjid, tapi jangan lupa justru wakaf makam inilah yang paling esensial perlu kita pikirkan di masa akan datang. Kenapa? Karena makam semakin mahal. Saya sering tuh kalau lagi seminar wakaf itu 3M, nggak penting. Siapa bilang nggak penting? Makam itu yang paling penting sekarang. Karena sulit untuk mencari makam. Dan sudah ada teman kita pengusaha yang memanfaatkan itu sehingga harga makam lebih mahal dari harga rumah. Ada kan? Saya kemarin menghadiri pemakam di Memorial Azhar Garden itu. Berapa Pak satu liang? Segini. Saya masih hidup aja belum lunas, gimana sudah meninggal? Masya Allah. Itu kan PR kita bersama, Bu. Jadi nggak ada masalah itu, Bu. Yang maksud yang makruh itu kalau yang kuburnya normal, tanahnya benar tidak bermasalah, digabung, itu yang tidak boleh. Nanti kita bahas tentang ahkamul janaiz, Bu. Begitu, Bu ya? Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Cukup, Pak ya? Ibu sudah membahas tentang masa depan itu. Nah, cukup? Ya, baik. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, kenapa di awal saya jelaskan sejak awal, Bapak Ibu, kita perlu konsen terkait bersuci ini, tapi jangan lupa bersuci yang simultan. Bersuci secara fisik, mulai kita bersihkan semua, termasuk cara pencucian. Kalau kita punya pembantu, kita ingatkan, jangan sampai salah cara bersucinya, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang mendesak kedua, bersuci secara hati. Juga kita harus bersihkan. Tidak boleh dibeda-bedakan. Bersuci secara hati, itu harus bersamaan dengan bersuci secara fisik. Dan ayatnya tidak dipisah. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Menggunakan kalimat fa'al dengan mutafa'il. Dua-duanya itu dinamis, harus terus kita perbaiki. Mudah-mudahan kita semakin bisa menjaga kebersihan ini dan Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.